saw B passed. I think there was a collision further back, and it was. And that is Cruces. We are good to go. It was a nasty one, a real nasty landing. KTM's first, second, third, fifth and sixth, and the sole Honda and Fernandez in that leading group. Good to see that Danish is... Veda Ega Pratama kembali menghipnotis dunia balap tanah air. Bahkan mungkin juga para penikmat Moto3 di seluruh dunia. Silverstone kali ini benar-benar menyajikan drama yang bikin jantung ikut balapan. Di tengah rombongan rider yang melaju dengan kecepatan tinggi, ada beberapa rider crash tepat di depan Veda. Untungnya Veda yang berada di belakang harus beraksi dalam hitungan sepersekian detik. Sedikit saja terlambat, ceritanya bisa berbeda. Alih-alih panik, rider 17 tahun ini malah terus gaspol. Start dari P15, Veda sempat merangsek ke posisi 7. Jatuh lagi, race dimulai, Veda langsung bergerak agresif. Ia menusuk celah di rombongan dan dalam beberapa tikungan awal berhasil naik sampai sekitar P11. Memasuki lap kedua, Veda bahkan sudah berada di belakang Hakim Danis yang ada di sekitar posisi 9. Dua rider muda Asia Tenggara ini terlibat dalam pertarungan yang cukup rapat. Di depan, posisi pimpinan juga terus berubah. David Almansa, Brian Uriarte, Alvaro Carpe silih berganti memimpin. Di Moto3, posisi pertama kadang rasanya seperti kursi panas. Baru duduk sebentar, sudah ada yang mau mengambil. Memasuki lap keempat, Veda sempat kehilangan satu posisi dan turun ke P11. Namun beberapa detik kemudian, Silverstone mulai menunjukkan sisi brutalnya. Di lap 6, momen yang bikin jantung ikut ngerem. Saat rombongan pembalap masih rapat, kecepatan tinggi, jarak antar motor tipis. Kemudian tiba-tiba Adrian Cruces crash. Situasi langsung berubah. Veda yang berada di belakang harus bereaksi dalam sepersekian detik. Motor yang jatuh di depan dan ya, jelas rider-rider lain bergerak menghindar. Dan dalam kondisi seperti ini, satu kesalahan kecil bisa membuat satu rider ikut masuk daftar korban. Namun Veda berhasil melewati kekacauan tersebut. Belum selesai sampai di situ, Hakim Danis kemudian ikut crash dalam rangkaian insiden tersebut. Danis masih mampu membangkitkan motornya dan melanjutkan balapan, tetapi posisinya jatuh jauh ke belakang. Kalau Veda waktu itu ikut terseret, bisa jadi cerita Silverstone berubah total. Tapi refleks Veda bekerja tepat waktu. Dan itu salah satu momen yang mungkin membuat komentator pun ikut kehilangan kata-kata. Satu lap kemudian, giliran rider tuan rumah Scott Ogden yang jatuh. Dan setelah berbagai insiden tersebut, daftar rider yang gagal menyelesaikan race terus bertambah. Total ada 6 rider yang gagal finish, termasuk Adrian Cruces, Hakim Danis, Scott Ogden, Nicola Carraro, Cormac Buchanan, dan Brian Uriarte. Memasuki pertengahan balapan, Veda berhasil naik sampai P7, start P15. Sekarang sudah 7 besar. Namun ada satu masalah, Veda menjadi pemimpin rombongan kedua, artinya dia yang harus membelah angin. Rider di belakang tinggal duduk manis menikmati slipstream, kurang lebih seperti Veda yang kerja rodi, rider belakang yang menikmati diskon ongkir. Jarak dengan 6 rider di depan sekitar 2,7 detik. Veda mencoba mengejar, namun semakin lama menjadi pembuka angin, semakin besar pula tekanannya. Ketika balapan menyisakan sekitar 7 lap, Veda kembali kehilangan posisi dan sempat terlempar hingga P13. Tapi dia tidak menyerah. Di 5 lap tersisa, Veda kembali menyerang, naik ke P11. 3 lap tersisa, turun lagi ke P12. Dan ketika semua orang mungkin berpikir, ya sudah, P12 juga lumayan, Veda ternyata belum selesai. Memasuki lap terakhir, Veda kembali menyerang. Tikungan pertama, late braking, masuk celah lewat satu rider. Lalu rider berikutnya. Veda bahkan sempat merangsek hingga P7. On Carpe into turn 11, he is careering towards the front of this Brno battle. He's playing a video game at the moment, isn't he? Veda Pratama and doing it, but when he gets to... Namun Silverstone punya satu jebakan terakhir, yakni slipstream. Di lintasan lurus terakhir, rider-rider di belakang kembali mendapatkan keuntungan. Drag race menuju garis finish pun terjadi. Veda akhirnya harus rela kehilangan beberapa posisi. Dan ketika bendera finish berkibar, Veda Ega Pratama finish P9. Dan yang paling penting, dia
berhasil melewati race penuh drama tanpa ikut terseret dalam kekacauan. Veda pulang dengan 7 poin dan konsisten amankan peringkat 6. Start P15 dan finish P9, rider kebanggaan bangsa Indonesia ini membawa pulang 7 poin dari Silverstone. Hasil P9 membuat koleksi poin Veda menjadi 97 poin. Ia tetap berada di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026. Jadi, jangan lihat P6-nya saja, lihat perjalanan menuju P9 tersebut dari P15 masuk P11, naik P7, terus kena efek slipstream, jatuh ke P13, bangkit lagi P7 di lap terakhir, kemudian P9 di garis finish. Ini bukan race yang lurus-lurus saja, ini roller coaster. Dan Veda berhasil turun dari roller coaster tersebut dengan membawa 7 poin. Kiatisak Singhapong juga bikin kejutan. Sementara itu, Honda Tim Asia punya cerita lain. Jakripat Singhapong, rider Thailand yang menggantikan Zen Mitani sebagai partner Veda di Silverstone, menjalani debutnya dengan cukup solid. Ia finish P15 dan membawa pulang 1 poin. Emang belum sefantastis Veda sih, tetapi perlu diingat, Singhapong datang sebagai replacement rider dan harus langsung beradaptasi dengan motor, tim, track, serta atmosfer Grand Prix. Dan yang menarik, justru Singhapong yang mengakui ingin belajar dari Veda. Ia melihat bagaimana Veda tetap tenang meski harus memulai dari belakang. Bagaimana Veda membaca situasi, dan bagaimana rider Indonesia itu mampu melakukan comeback. Artinya, Veda mulai mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar poin, respect dari rekan setim sendiri. Veda memang masih rookie, tetapi performanya semakin menunjukkan bahwa Honda Tim Asia punya alasan untuk mengandalkannya. Di Silverstone, Veda berhasil membawa pulang 7 poin, sedangkan Singhapong mendapatkan 1 poin. Lebih dari itu, Veda menunjukkan kualitas yang sangat penting untuk seorang rookie, seperti kecepatan, keberanian, refleks, dan kemampuan bertahan ketika situasi berubah kacau. Tentu saja masih ada pekerjaan rumah. Strategi kualifikasi harus diperbaiki. Pengambilan keputusan di lap terakhir juga masih perlu dimatangkan. Veda juga mengakui itu. Namun, kalau kecepatan dasarnya sudah seperti ini, tinggal menunggu konsistensi dan pengalaman menyempurnakannya. Pada akhirnya, Veda Ega Pratama mungkin belum berdiri di podium, belum mengangkat trofi, belum mendengar lagu kebangsaan Indonesia berkumandang dari podium Moto3. Tetapi setiap balapan, ia semakin dekat dengan momen tersebut. Silverstone menjadi buktinya. Ia datang sebagai rookie, menghadapi trek baru, start dari P15, lolos dari situasi crash di depannya, melawan efek slipstream, sempat P7, terlempar lagi. Kemudian menyerang sampai lap terakhir, dan pulang membawa 7 poin. Jadi sekarang pertanyaannya tinggal satu, kalau Veda terus berkembang seperti ini, kapan podium pertamanya datang? Karena setelah melihat apa yang terjadi di Silverstone, rasanya kita cuma perlu menunggu waktunya.